Sebagaimana kita tahu kalau Ketua Umum PSSI Erick Thohir memang mengisyaratkan akan memakai tim muda untuk main di Piala AFF. Hal itu tentu saja ada keterkaitan dengan bentroknya jadwal Timnas Indonesia antara AFF dan round 3 kualifikasi Piala Dunia. Jelas orang waras manapun pastinya akan memprioritaskan round 3 dengan menurunkan skuad terbaik. Akan tetapi sepertinya masih ada beberapa pihak yang cukup menyayangkan keputusan PSSI terutama soal mengirim tim muda. Selain tentu saja tim-tim tetangga yang nyinyir mulu, Presiden AFF, Kiev Samet pun sepertinya juga cukup keberatan kendati di satu sisi ia sangat paham situasi dari Timnas Indonesia. Karena bagi PSSI yang pastinya 99% masyarakat Indonesia setuju kalau sekarang ini round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah prioritas bagi Timnas senior. Titik, no debat. Ngomongin soal Piala AFF yang jadwalnya bentrok sama kualifikasi Piala Dunia, membuat PSSI harus benar-benar bijak untuk membuat keputusan. Sebab bagaimanapun, AFF ini ya bisa dibilang penting gak penting. Ada yang bilang kalau mau tembus Asia minimal kuasain dulu AFF. Tapi ada juga yang bilang gak perlu juara AFF, asal bisa rutin main di level Asia. Jangan sampai kayak Singapura, 4 kali juara AFF tapi nggak pernah tembus Piala Asia via kualifikasi. Kira-kira narasi seperti itulah yang banyak muncul. Dan itu beneran terjadi, terutama di momen seperti ini. Keputusan PSSI untuk menurunkan skuad muda di Piala AFF pada akhirnya memang memancing beragam reaksi. Gak cuma dari beberapa pengamat lokal yang tahu sendirilah siapa-siapa orangnya, melainkan juga sampai ke media-media kawasan ASEAN. Tentu kita masih ingat betapa nyinyirnya media-media di Malaysia yang mengkritisi keputusan ini. Lalu ada juga media Vietnam, Z-News, yang mungkin merasa agak dongkol tapi mencoba memahami sikon yang ada. Dan media tersebut memang sedari awal drawing udah memprediksi kalau Indonesia akan turun dengan pemain lapis kedua ataupun tim muda mengingat jadwal AFF bentrok dengan round 3 kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia kemungkinan besar tidak memiliki kekuatan terbaik lantaran Piala AFF tak masuk dalam kalender FIFA. Karena itu, klub bisa saja menolak melepas pemainnya untuk membela timnas. Tulis Z-News. Nah, berkaca dari reaksi yang ada, emang harusnya mereka memahami kalau situasi ini nggak mudah buat PSSI. Lagi pula Piala AFF kan nggak masuk kalender FIFA. Jadi sah-sah aja PSSI mau menjadikan ajang ini sebagai ajang trial atau sebagainya. Bahkan Thailand aja pernah mengirim tim B-nya untuk main di Piala AFF. Dan ketika itu kok nggak ada yang protes? Lah giliran Indonesia, walah dijulitin mulu. Tapi wajar sih, melihat gimana sekarang timnas Indonesia banyak diisi pemain Eropa. Secara tak langsung pihak AFF pun juga ingin kompetisi ini levelnya terjaga. Namun di satu sisi, Presiden AFF, Kiev Samet, kendati kecewa juga berusaha untuk memahami sikon yang ada mengingat Indonesia sendiri tentu juga nggak akan bisa tampil full squad, karena pasti pemain-pemainnya, terutama yang abort, nggak akan dapat izin klub. Sejujurnya kami sangat kecewa menerima berita dari PSSI, tapi kami sepenuhnya memahami dengan situasi yang terjadi dengan tim Indonesia. Meskipun di satu sisi, kami juga akan merindukan melihat timnas Indonesia tampil dengan kekuatan terbaik, kata Kiev Samet dalam pernyataan yang dirilis AFF. Yap, sebenarnya yang bikin banyak media-media di negara tetangga pada julid adalah kabar kalau PSSI akan memainkan tim muda yang berisi pemain U20. Malah menurut sumber lainnya, kalau PSSI juga berencana memasukkan beberapa pemain timnas U16 yang dianggap menonjol, serta memberi wacana jika tim Piala AFF akan ditangani oleh Coach Nova. Jelas meskipun secara usia, pemain-pemain ini masih sangat muda, tapi bukan berarti secara kualitas mereka kalah jauh bila ditandingkan dengan tim-tim yang ikut Piala AFF senior kali ini. Terlebih, dari nama-nama yang ada, terdapat para pemain diaspora juga yang secara izin pasti nggak serumit mereka yang main di tim utama ataupun tim senior.
Yap, dari U16, ada nama Matthew Baker, Zahabi Goli, Mirza Firjatullah, dan Alberto Hengga yang bisa diproyeksikan naik kelas lebih awal. Lalu di tim U20, Coach Indra Syafri sendiri baru aja merekomendasikan 3 nama pemain diaspora untuk segera disumpah WNI. Yang mana mereka adalah Dion Marks, Maurice Mohinoke, dan Tim Gapens. Sebetulnya, kami sedikit kecewa mengapa Sam Ewell tak dimasukkan sekalian. Memang penampilan pemain ini di Toulon Cup kemarin agak kurang. Tapi kita semua juga harus paham, kalau ia main bukan di posisi terbaiknya sebagai playmaker, melainkan kemarin ditaruh sebagai DM. Dan secara adaptasi, ia masih terbilang sulit karena baru seminggu join ditambah game plan timnas U20, yang maaf-maaf aja sama Pon Sumut aja kalah. Yap, kalaupun Sam Ewell sejelek itu, gimana bisa ia dipercaya timnya? NAC Breda U21 menjadi pemain reguler dengan catatan 23 penampilan dan mampu mencetak 2 gol. Selain itu, Sam juga udah dipromosikan untuk naik ke tim utama meskipun belum berhasil melakoni debut resmi. Intinya, semoga ada pertimbangan lagi karena bagaimanapun, timnas kita butuh sosok playmaker yang bisa jadi saingan Marcelino Ferdinand agar Marcel sendiri nggak terjebak di zona nyaman. Ya, pada intinya, wacana yang digaungkan PSSI ini tujuannya baik. Dan Piala AFF emang seharusnya menjadi ajang pembuktian bagi para pemain muda secara khusus. Sebab, jika ada potensi yang bagus, pasti Coach Shin sendiri akan mempertimbangkannya untuk masuk ke timnas. Dan kami yakin, kalau pemain-pemain yang disebutkan tadi punya potensi untuk jadi pemain masa depan timnas Indonesia. Lagi pula, jika di Piala Asia aja kita berani tampil dengan skuad termuda, ya kali kenapa AFF enggak? Logikanya kan gitu. Dan bukankah Piala AFF emang jadi ajang paling pas bagi para pemain muda untuk mendapatkan pengalaman kompetisi di level internasional? Beda ceritanya kalau Piala AFF ini kompetisinya resmi masuk kalender FIFA, plus negara macam Australia atau negara-negara yang udah menyatakan minat gabung AFF seperti India, Turkmenistan, Kirgistan, dan Tajikistan bisa join. Ya sudah pasti Indonesia bisa tampil dengan kekuatan terbaik plus membawa beberapa pemain muda untuk diorbitkan. Intinya segala hal yang udah diputuskan Pak Erick Thohir pastinya nggak asal jeplak. Di mana beliau pasti juga udah membuat hitung-hitungannya sendiri terkait mana yang perlu diprioritaskan. Apalagi jika mengacu pada jadwal, emang bentrok banget gitu loh. Sekedar ngingetin lagi nih, kalau jarak antara Piala AFF dan pertandingan kualifikasi Piala Dunia Round 3 hanya sekitar 5 hari. Nah, dalam drawing yang dilakukan pada Kamis 21 Mei 2024 yang lalu, skuad Garuda yang tergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos dijadwalkan akan melawat ke markas Myanmar di matchday pertama grup B Piala AFF 2024 yang dilangsungkan pada Minggu 24 November 2024. Setelah tandang ke markas Myanmar, timnas Indonesia akan menjamu Laos pada 27 November 2024 dan 3 hari kemudian melawat ke kandang Vietnam pada 30 November 2024. Nah, setelah beristirahat sekitar 7 hari, Indonesia akan menjamu Filipina di laga pamungkas grup B Piala AFF 2024 pada Sabtu 7 Desember 2024. Jelas itu merupakan jadwal yang sangat padat merambat, bukan? Terlebih beberapa hari sebelum turun di Piala AFF 2024, skuad Garuda harus main dulu di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan menurut jadwal, akan ada sebanyak 10 pertandingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dilangsungkan dari September 2024 hingga 10 Juni 2025. Masalahnya nih, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar pada FIFA Matchday medio September 2024, Oktober 2024, November 2024, Maret 2025, dan Juni 2025. Nah, di November 2024 ini, laga-laga bakal digelar pada 14 dan 19 November 2024, yang mana itu artinya sangatlah mepet karena hanya berselang 5 hari dari laga pembuka grup B Piala AFF 2024. Jadi nggak ngotak aja sih kalau masih ada yang ngebet Indonesia tampil dengan skuad utama di Piala AFF, meskipun kalau pemainnya ditanya, ya pasti gas-gas aja. Dan Pak Erick pasti bisa untuk urusan lobby-melobi klub. Tapi kan nggak gitu juga dong konsepnya. Emang pemain robot apa yang dipaksa main dengan jadwal sepadat itu? Bukannya menang, malah remuk pula. Dan kalau udah gitu, hujat lagi. Apalagi mereka tuh yang hobinya nyalahin STY melulu. Dia sumpah, sampai gedeg deh rasanya. Maka dari itu, udah bener nih wacana PSSI untuk turun dengan skuad muda dan memasrahkan kepada Coach Nova sebagai pelatih. Karena secara game plan, ia sangat berkiblat pada Sinteyong.
Sehingga nanti semisal ada pemain yang masuk radar timnas senior, pemain itu nggak akan kesulitan untuk adaptasi dengan metode serta game plan Coach Shin. Intinya percaya aja sama Pak Erick Thohir. Beliau tahu kok apa yang terbaik untuk timnas Indonesia, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.